Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Izin memperkenalkan diri, saya Arif Budiman, NPM 2021 306301039. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Kohar selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Saya juga berterima kasih kepada beliau yang telah memberikan tugas dan mandat kepada saya untuk mempresentasikan atau membuat video pembelajaran tentang bab 11, yaitu kontrol produktivitas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada pengukuran kerja. Ada 3 pengukuran kerja. Apa saja 3 pengukuran kerja itu? Yang pertama ada desain kerja, merupakan penjelasan isi dari pekerjaan berupa tugas-tugas yang harus diselesaikan para pegawai kantor. Yang kedua, pengukuran kerja merupakan input terpenting dalam perencanaan SDM, penjadwalan kerja, penganggaran, dan estimasi biaya pegawai. Di sini dengan adanya pengukuran kerja dapat mengetahui dalam kita memutuskan perencanaan atau perekrutan pegawai, penjadwalan kerja, penganggaran, dan gaji pegawai. Yang ketiga, waktu standar merupakan penyelesaian tugas dengan menggunakan metode, peralatan, dan perlengkapan serta lingkungan kerja tertentu. Selanjutnya, tujuan pengukuran kerja membantu perencanaan dan penjadwalan kerja, memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat, menentukan tingkat efisiensi dari metode dan proses kerja yang dilakukan pada saat ini, membantu dalam menentukan beban kerja yang sesuai bagi pegawai. Dengan adanya tujuan ini, para perusahaan dapat menetapkan dengan tepat atau dapat mengolah dengan tepat dalam perencanaan pegawai, dalam pengangkatan pegawai, dalam penggajian, serta lainnya. Selanjutnya, langkah pengukuran kerja. Yang pertama, membuat rencana awal. Kedua, menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program. Ketiga, mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk program. Keempat, mengumpulkan data-data penting. Kelima, menganalisis data yang terkumpul dan mengembangkan standar. Keenam, melatih supervisor dan manajer. Ketujuh, menginstruksi pegawai. Dan yang terakhir, pastinya adalah evaluasi. Selanjutnya ada program dan teknik pengukuran kerja. Manajer administrasi hendaknya melakukan beberapa perencanaan dan investigasi secara menyeluruh dari berbagai alternatif yang tersedia. Jadi di sini manajer harus benar-benar melakukan riset, investigasi, pendalaman terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pilihan yang tersedia tersebut akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan program yang sesuai dengan situasi, kondisi, serta kebutuhannya. Dengan adanya suatu pilihan tersebut, jadi bisa mengetahui bahwa situasi, kondisi, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar itu seperti apa. Selanjutnya ada teknik pengukuran kerja. Kriteria yang dipertimbangkan sebelum memilih teknik yang akan digunakan adalah tujuan penggunaan standar kerja, tingkat akurasi yang dibutuhkan, biaya yang dianggarkan perusahaan dalam mengembangkan standar kerja, sifat dari pekerjaan, tingkat pemahaman elemen pengukuran kerja dari individu yang bertanggung jawab. Di sini ada beberapa teknik pengukuran kinerja yang dapat digunakan perusahaan, antara lain laporan produksi, work sampling, time study, pengamatan micromotion, dan standar waktu yang diperkirakan. Baik, selanjutnya ada standarisasi kerja.
Jadi standarisasi kerja, tujuan utama pengukuran kerja adalah mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menetapkan standar pekerjaan administrasi di kantor. Standar kerja tidak boleh ditentukan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pegawai yang paling produktif dan efisien. Sebaliknya, standar kerja tidak boleh diset pada tingkat yang terlalu rendah karena dapat mengambil resiko yang tinggi sehingga setiap karyawan dapat mencapai standar tersebut dengan mudah. Baik, selanjutnya ada keuntungan standar kerja. Dapat membantu meningkatkan efisiensi tiap pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, membantu menginformasikan pegawai tentang tingkat output yang diharapkan, membantu manajer dalam membuat keputusan SDM, karyawan sadar prosedur perusahaan sehingga diperlukan sedikit pengawasan. Di sini bisa kita lihat manfaat dan keuntungan adanya standar kerja bagi perusahaan maupun bagi pegawai tersebut. Dengan adanya standar kerja, perusahaan atau pegawai dapat patuh, baik dari pegawai dapat patuh oleh peraturan perusahaan, perusahaan juga dapat mengetahui, dapat mengawasi para pegawai tersebut. Dan sebagai dasar dalam memberikan kompensasi kepada pegawai. Yang terakhir, membantu meningkatkan moral pegawai. Selanjutnya ada jenis standar. Ada 3 jenis standar. Yang pertama standar kuantitas, standar kualitas, standar deskriptif. Selanjutnya ada teknik peningkatan kerja, pembagian kerja, penyederhanaan kerja, rotasi kerja, peningkatan kerja, flex time, manajemen by objektif, keamanan kerja, partisipasi karyawan, quality circle, kualitas masa kerja, program asistensi karyawan, komunikasi, insentif dan penghargaan, menurunkan stres karyawan, manajemen waktu, dan terakhir total quality management. Bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa teknik peningkatan kerja. Bisa kita lihat bahwa harus adanya dari beberapa teknik ini, kita harus ambil bahwa di dalam peningkatan suatu kerja atau peningkatan para pekerja ini ya harus tersambung dengan beberapa peningkatan kerja yang di bawah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi tentang kontrol produktivitas bab 11. Apabila ada kesalahan dari pemaparan atau penyampaian materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Kohar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran, terima kasih, dan kepada audien yang telah memperhatikan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.